Selamat datang di channelku, channel cerita, cinta, dan asa. Cerita romantika kehidupan. Apa kabar teman pendengar? Semoga selalu ada dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Episode kali ini aku masih akan melanjutkan cerita yang berjudul Pantai Jayanti. Oh ya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ceritaku ini. Aku Meta, inilah ceritaku. Rasanya sudah cukup untuk Yuki beristirahat, menghilangkan rasa mabuk. Kami pun melanjutkan perjalanan. Mobil pun kembali melaju. Pemandangan kebun teh Ranca Bali sungguh luar biasa. Tantinya aku mengagumi pemandangan alam ini. Hamparan kebun teh sepanjang mata memandang seperti permadani hijau yang menyelimuti perbukitan. Sangat memanjakan mata. Suasana hatiku pun dipenuhi oleh rasa takjub dan kekagumanku kepada Sang Maha Pencipta. Suamiku dan Yuna mengabadikan pemandangan alam kebun teh ini dengan kamera di handphonenya. Kami pun melewati sebuah air terjun kecil yang berada di pinggir jalan. Air terjun yang menjadi viral oleh para vlogger di konten YouTube. Ciceret nama air terjun itu. Sayang, kami tidak bisa mengabadikan momen itu. Kami yang berkendara dengan mobil agak susah untuk berhenti dan menepi dikarenakan tidak cukupnya ruang dan jalanan yang tidak begitu lebar. Pemandangan alam yang lain yang membuatku kembali terkagum-kagum ketika kami memasuki hutan di perbatasan Naringgul. Di kiri kanan jalan dipenuhi dengan pohon-pohon tinggi yang rimbun. Suasana pun berubah menjadi sedikit lebih redup karena sinar matahari terhalang oleh rimbunnya dedaunan pohon. Wah, terbayang bagaimana gelapnya jika melewati hutan ini di malam hari. Akbar pun sampai berpesan padaku untuk pulang tidak terlalu sore, agar tidak kemalaman ketika melewati jalan di hutan Naringgul ini. Jalanan yang turun naik dan berkelok-kelok di sepanjang jalur yang kami lewati membuat mabuk Yuki kambuh lagi. Dan Yuki pun akhirnya muntah. Suamiku pun mengeluarkan minyak kayu putih dari dalam tas dan segera menggosokkannya ke leher dan punggung Yuki.
Aroma kayu putih pun seketika memenuhi ruangan mobil. Dan mobil masih terus melaju. Mobil melaju, berjalan memburu waktu, menuju tempat tujuan. Namun kemudian tiba-tiba Yuna pun ikut-ikutan muntah bagaikan virus. Rasa mual pun mulai menggangguku. Ku coba untuk mengatasi situasi. Namun rasa mualku semakin menjadi. Dan aku tak bisa bertahan. Aku pun kalah dari rasa mual ini. Aku pun muntah. Hanya suamiku yang selamat bertahan dari gangguan mabuk darat ini. Yuri pun selamat karena Yuri pindah posisi duduk dengan Yuki sewaktu beristirahat di ranca Bali. Aku, Yuki, dan Yuna mulai kepayahan. Kapan nyampenya? Masih lama. Yuna mulai mengeluh. Kulihat Yuna sudah mulai tidak bersemangat. Sedangkan Yuki hanya terdiam sambil tertelungkup di pangkuan ayahnya. Aku pun melihat wajah suamiku. Semoga saja suamiku akan baik-baik. Begitu kataku dalam hati. Berapa lama lagi ya? Tanya Yuna lagi dengan wajah kepayahan. Sebentar lagi, jawab suamiku menghibur. Memang, jika sudah mabuk, perjalanan pun menjadi tidak nyaman dan tidak menyenangkan. Ingin rasanya cepat sampai di tujuan. Kulihat pemandangan dari depan kaca mobil. Sepertinya kami sudah mulai memasuki daerah pesisir pantai. Sedikit lega rasanya. Pantai, Yuna, sudah kelihatan pantai. Yuri memberitahu adiknya dari kursi depan. Pantai apa nih? Tanyaku penasaran. Yang di depan itu Pantai Jayanti. Kita mau ke pantai mana, Bi? Tanya Akbar sambil menyetir mobil. Sayang heula masih jauh. Tanya suamiku bersemangat. Pantai Sayang Helang masih 1 jam lagi perjalanan. Jawab Yuri sambil melihat Google Maps. Mendengar itu, Yuna, Yuki, dan aku yang sudah kepayahan dengan mabuk darat ini memutuskan untuk menyudahi perjalanan dan memilih Pantai Jayanti sebagai tujuan. Mobil pun berbelok ke arah Pantai Jayanti. Setelah membayar karcis masuk, Akbar pun mencari tempat untuk kami beristirahat dan memarkirkan mobil.
terlihat ada beberapa shelter tersedia, dan kami pun memutuskan untuk beristirahat di shelter tersebut. Kami berenam keluar dari mobil, membawa segala perbekalan menuju shelter. Belum berapa lama kami duduk di shelter, datang seorang warga lokal untuk menawarkan tikar dan meminta uang sewa shelter yang kami pakai. Setelah selesai, kami pun memutuskan untuk makan terlebih dahulu sebelum menjelajahi Pantai Jayanti. Angin laut di Pantai Jayanti begitu besar dan kencang. Deburan ombak besar terdengar keras bersahutan. Begitu besarnya terpaan angin laut, sampai shelter kami pun terasa sedikit berguncang. Kami pun mulai menjelajah Pantai Jayanti dan mendokumentasikan suasana di Pantai Jayanti lewat berbagai video dan foto. Lega rasanya, janjiku pada Yuna sudah kepenuhi. Walaupun ada sedikit drama selama di perjalanan. Demikian ceritanya. Semoga terhibur dan sampai jumpa.